Mari kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Nah, kalau tidak bawa, saya akan bacakan. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur mengatakan oleh karena luar biasa, oleh karena begitu besar kasih Tuhan yang dia rasakan di dalam keberadaan hidupnya, sehingga dia katakan di sini, bagaimana akan aku balas kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan? Ini satu pertanyaan, saudara. Bagaimana akan kubalas kebaikan dan kebajikan Tuhan? Kalau berbicara kebajikan, saya rasa kita semua merasakan bagaimana kebajikan Tuhan. Artinya dari kita kecil sampai kita pada saat ini, itu hal yang juga disebut kebajikan yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, pemazmur di sini mengatakan bagaimana, atau dengan bahasa kita mungkin bisa kita katakan hari-hari, apa yang harus kita balas, dan adakah sesuatu yang kita bisa berikan kepada Tuhan untuk membalas kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan? Nah, di sini ini satu pertanyaan, satu ungkapan yang dia sendiri tidak dapat membalas dan tidak dapat menjawab pertanyaan dari kalimat ini, dari kerinduan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, sehingga dia berkata, bagaimana Tuhan akan kubalas kasih Tuhan di dalam keberadaan hidup? Nah, ini luar biasa. Kalau saudara di tempat ini juga, kalau kita merenung dan kemudian kita bertanya, Tuhan bagaimana saya akan membalas kasih Tuhan di dalam keberadaan hidup sampai saat ini? Dia memberi kita kebebasan sesuai dengan aturan-aturan hukum-hukum. Karena kita orang percaya kepada Kristus, kita diberi kebebasan, tetapi kita juga ada hukum-hukum yang mengatakan, oh jangan begini. Nah, ini pemazmur mengatakan dia tidak dapat membalas. Nah, di sini dikatakan, ayatnya yang berikut dikatakan, segala kebajikannya kepadaku, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi ada, kalau di sini dikatakan piala itu merupakan satu penghargaan, artinya suatu prestasi. Jadi ada sesuatu yang kita buat sehingga kita dapat mendapatkan sesuatu atau piala ini, penghargaan ini. Nah, penghargaan ini bisa kita aplikasikan sebagai juga kehormatan, sebagai kebahagiaan, sebagai penghargaan atau satu prestasi yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup kita. Tentunya bukan di dalam hal sebagaimana saya katakan tadi, kemudian kita harus bertanding, kemudian kita harus memperoleh piala itu. Bukan seperti itu, tapi keselamatan atau kebajikan, kebaikan yang Tuhan peroleh itu, dia umpamakan seperti piala. Hanya kita dapat mengangkat piala keselamatan. Nah, kalau di sini saudara, kalau bisa kita aplikasikan menjadi dua bagian, yaitu keselamatan. Ini dialami oleh Raja Daud, di mana kesaksian-kesaksian pemazmur, dia menulis bahwa dia katakan, ada ayat-ayat mengatakan, sekalipun aku di dalam lembah-lembah kekelaman. Ini satu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan pemazmur. Di sana juga dia mengatakan tidak pernah kekurangan sesuatu apapun dalam
Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia katakan juga di dalam ayat-ayat yang lain, dia katakan orang-orang benar atau orang-orang percaya kepada Tuhan tidak meminta-minta. Nah, itu dia katakan begitu. Dan dia katakan juga dalam ayat kesaksian-kesaksian pemazmur bahwa dia selalu berhasil di dalam setiap usaha apa yang ditugaskan padanya. Dia katakan dari muda sejak aku menjadi tua. Nah, ini merupakan satu kesaksian. Dan ini dia katakan tidak dapat dibalas oleh sesuatu apapun hal yang terbaik bagi kita untuk membalasnya selain kita mengangkat piala keselamatan. Nah, jadi keselamatan ini ada dua. Keselamatan di dalam kita menjalani hidup sekarang, yaitu seperti kesaksian-kesaksian. Kalau kita ibadah juga diberikan kesempatan untuk bersaksi. Ada tidak terukur, saudara, tidak terungkapkan oleh kata-kata di mana penyertaan Tuhan dalam keberadaan hidup kita. Nah, itu keselamatan sekarang. Itu dialami oleh pemazmur maupun keselamatan yang akan datang, yaitu keselamatan yang di mana kita hidup, kemudian kita menjadi tua, kemudian kita memiliki pengharapan, yaitu pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Tanpa kita percaya kepada Kristus, maka kita tidak ada pengharapan. Dan firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kita sudah memperoleh itu kalau kita percaya sebagaimana kita saat ini. Jadi ada dua, pengharapan saat ini, pengharapan sekarang, maupun pengharapan yang akan datang. Kemudian berikut yang ayatnya yang ke-14, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi kita memiliki kesadaran bahwa sungguh luar biasanya kasih Tuhan terjadi dalam keberadaan hidup kita. Maka ini kalau nasar itu artinya nasar itu adalah sesuatu yang lahir dari batin kita, lahir dari jiwa kita, kemudian kita terungkap di dalam ini dia katakan kepada Tuhan di hadapan seluruh umatnya. Jadi ada satu komitmen kita dengan Tuhan, ada satu komitmen kita dengan pekerjaan Tuhan. Nah, misalnya saudara, lewat kebaikan yang kita sudah dapat, apa komitmen kita? Apa yang harus kita lakukan? Baik terhadap saudara-saudara kita yang lain, saudara-saudara kita berjemaat, saudara-saudara di lingkungan kita dulu dalam jemaat. Saking kita merasakan kebaikan Tuhan, kita ada komitmen. Artinya komitmen itu adalah satu visi yang Tuhan taruh dalam keberadaan hidup kita. Dan ini merupakan juga satu tanggung jawab iman atau kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengasihi pekerjaan Tuhan. Kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi sesama umat. Khususnya kita yang ada di lingkungan Gereja Pantekosta di GPD Lamar. Ini ada satu komitmen, ada satu perjanjian yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Di sini dikatakan, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Puji Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa yang diungkapkan pemazmur. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam ayat bacaan kita ini, pemazmur mengatakan, dan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita dan bisa menjadi komitmen bagi kita untuk kita berkarya dalam keberadaan hidup kita. Jadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Kemudian kita membalas kebaikan Tuhan dalam keberadaan hidup kita yang tidak ada taranya. Dia katakan di sini, bagaimana Tuhan akan kubalas kasih Tuhan? Tidak bisa, saudara, tidak bisa. Selain dia katakan, kita mengangkat piala keselamatan. Kita mengangkat piala keselamatan. Dan di sini dikatakan kita harus berkomitmen, bernasar untuk membayar nasar kita. Artinya
kita harus lebih lagi melakukan apa yang sekarang ini kita lakukan yang terbaik. Kita harus lagi melakukan yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Nah mungkin lagi remnya. inilah firman Tuhan yang sangat singkat tapi bisa memberikan kita kembali pencerahan. Jadi saudara, pada akhirnya di sini pemazmur katakan apa yang harus kita lakukan. Nah ini jawaban ada di dalam keberadaan hidup masing-masing kita, keberadaan hidup saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan.